Assalamualaikum Bu Is. Saya mau di-coaching dong Bu Is. Kapan kira-kira ada waktunya Bu Is? Waalaikumsalam. Bisa aja sekarang. Apa yang akan dibicarakan ini topiknya Ibu Lulu? Hmm, Ada yang bisa saya eh, bantu? Terima kasih Bu Is atas waktunya yang diberikan. Saya mau bercerita nah Bu Is, apa yang saya rasakan tentang murid saya di kelas 6A ini Bu Is. Ini kan baru tahun ibaratnya baru tahun ajaran baru, baru bulan September, jadi mereka baru beberapa bulan di kelas 6. Nah, eee, setelah beberapa bulan ini di kelas 6, saya perhatikan mereka itu ketika belajar matematika itu nah Bu Is, kok kurang fokus, habis itu tidak ada antusiasnya, kayak ibaratnya, apa ya, kayak malas, habis itu yang katanya, "Capek Bu, otak saya ini mau meledak Bu, saya nggak bisa Bu." Nah, jadi Oh. antusiasme mereka itu untuk belajar matematika itu kayak, apa ya, kurang gitu nah Bu Is. Oh, iya Bukan iya hanya iya iya. kurang lagi, tapi kayak seperti tidak punya kayak antusiasme. Yang punya antusias itu dalam belajar matematika itu mungkin yang mereka suka berhitung. Nah, Oh. paling dari 32 murid saya itu hanya beberapa, seperti siapa ya, Dewi, Nizar, Sakina, Dian, Denis, paling sekitar 6, 7 orang saja, Bu Is. Jadi sisanya yang lain tuh kayak tidak ada antusiasme sama sekali. Jadi mereka kalau tidak ada antusiasme, tidak senang tuh kan jadi tidak fokus belajarnya. Iya Nah, iya iya, benar benar benar. Oh, jadi sebagian besar murid Ibu ini kurang antusias dalam pembelajaran matematika dan juga tidak fokus belajar ya, Bu. Mungkin kira-kira hanya ada 6 sampai 7 orang saja yang fokus dan antusias dengan pembelajaran Ibu. Sisanya merasa kurang mampu mengikuti pelajaran matematika, seperti itu, Bu? iya betul Bu Is. Jadi kalau apa anak-anak ini nggak senang itu kan pokoknya saya tuh nggak suka matematika, Bu, saya nggak senang. Nah, makanya Mhm. saya nggak bisa. Nah, sebetulnya dia kan tahu, karena dia nggak senang jadi nggak bisa. Nah, saya tuh jadi bingung, Bu Is, bagaimana ya supaya anak-anak ini bisa antusiasme lagi dalam belajar matematika itu, sama dia tuh bisa fokus gitu nah, atau senang lah minimal Bu Is sama matematika gitu. Oh, jadi yang Ibu inginkan murid-murid Ibu bisa fokus, antusias, dan menyenangi pembelajaran matematika. Oke, apa yang sudah Ibu lakukan sehingga murid-murid Ibu bisa fokus dan antusias dalam belajar matematika selama ini, Bu? Apa yang sudah Ibu kerjakan? Kalau menurut saya sih Bu Is, karena ini yang murid saya tahun ini kan pasti berbeda sama murid saya yang tahun Ya, sebelumnya. benar. Jadi yang tahun ini karena kebanyakan perempuan, habis Oke. itu yang lebih antusiasme itu, yang dari 7 anak tadi lebih banyak perempuan, saya biasanya memanfaatkan yang mereka senang itu, kebetulan mereka juga bisa dalam hal matematika, jadi saya manfaatkan mereka untuk jadi tutor sebaya itu Bu Is. Wah, menarik sekali. Sangat bagus itu, Bu, di luar bayangan saya. Lalu, apalagi yang sudah Ibu lakukan? Mmm, yang selama ini 2 bulan ini mungkin, eee, ketika seperti tadi, hari ini kan jam pertama saya pelajaran matematika. Jadi pertamanya kadang saya selingi seperti ice breaking, Bu Is. Jadi, saya bikin seperti kayak, permainan yang tapi dengan angka. Jadi yang seperti ada berhitung-berhitungnya. Contohnya itu kadang seperti, ini kan masih bilangan bulat. Jadi kalau ada bilangan bulat itu dengan meloncat. Jadi menghitung, meloncat gitu. Jadi anak-anak dari bangku yang paling depan sebelah kanan, jadi habis itu setelah 0, habis itu loncat 2 ke sebelah kiri, bilangan berapa. Nah, Mhm. terus seperti itu sampai belakang. Kadang juga dengan cara, seperti main, pesawat tuh, Is. Jadi pakai
kertas, ditulis di situ bilangan bulat berapa yang mereka pahami. Di situ habis itu dilempar, nanti bikin di situ yang paling mudah kayak penjumlahan. Nah, dilempar pesawatnya kertas itu, jadi nanti siapa habis itu berebut mereka. Setelah itu diambil nanti bisa menjawab. Tapi kadang-kadang kembali lagi, ada yang dapat soalnya yang menurut dia susah, nggak suka. Jadi kayak habis itu, "Nggak Oh mau Bu, saya gitu. mengerjakan Bu." Nah, Oh seperti itu Bu gitu. Is. Jadi semua itu sudah apakah bisa menarik antusiasme dan bisa membuat murid-murid Ibu fokus dalam belajar matematika? Jadi apa ya indikator kalau murid Ibu itu sudah fokus dan antusias dalam belajar matematika bersama Ibu? Mungkin, dia kalau antusiasme, mungkin dia mau terlibat langsung Bu Is. Seperti Oh kayak gitu. tadi itu, yang main, soal, jadi mereka membuat soal di kertas, habis itu dibuat seperti pesawat, dilemparkan, nanti teman-temannya mengambil. Nah, di situ kadang-kadang mereka senang, karena kan dia kan tidak Iya, duduk saja di tempat duduk gitu. Karena kan selama ini kalau mungkin dia dulu di kelas 5 pelajaran matematika itu sudah gurunya agak galak lagi, memang di kelas 5 galak gurunya. Mereka sendiri yang cerita seperti itu, iya, enak iya, sama iya. ibu di kelas 6. Nah, mungkin kami dulu duduk saja. Nah, mungkin itu salah satunya dia dulu jadi awalnya dia nggak suka matematika, terbawalah sampai di kelas 6. Nah, Oh makanya begitu. kemarin saya mikir apa ini supaya mereka seperti agak antusias sedikit gitu. Nah, jadi senang sama matematika. Saya bikin permainan untuk membuat soal di kertas dibentuk seperti kapal, dilempar. Tapi kembali lagi nanti kalau dapat soal temannya yang bikin susah, nggak mau lagi jawab. Habis itu nggak mau Bu, saya nggak susah Bu, nggak bisa Bu. Nah seperti itu. Oh gitu, Bu. Jadi semua murid Ibu itu sudah sebagian besar bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, tetapi sebagian besar lagi tidak mau juga mengerjakan tugas dari Ibu walaupun Ibu sudah banyak menggunakan berbagai macam cara agar bisa menarik fokus dan antusiasme dari murid-murid Ibu ya. Oh Iya baik. Bu. Jadi apalagi yang ingin Ibu lakukan untuk kedepannya saat ini? Ibu ini berada di level berapa ya? Kira-kira kalau antara 1 sampai 10. Kalau 10 Ibu itu sudah berhasil, kalau sampai ke 1 berarti belum berhasil. Sekarang posisi Ibu ada di nomor berapa? Menurut saya mungkin saya ada di angka 6 deh Bu. Masih di angka 6 ya, Bu. Iya Bu. Jadi angka 6 yang Ibu maksud tadi seperti apa ya? Bisa Ibu jelaskan? Hmm, saya masih apa namanya, eee, bisa memberikan pemahaman itu hanya ke sebagian anak-anak saja Bu, tidak semuanya. Oh Jadi gitu. membuat anak-anak antusiasme belajar sama berfokus dalam belajar matematika itu hanya sebagian saja Bu. Makanya, saya berpikir saya mungkin kalau dari segi level dari 1 sampai 10, saya ada di angka 6 karena, saya juga sudah berusaha memberikan, mereka beberapa kegiatan pembelajaran yang bisa menarik minat mereka. Jadi mereka bisa antusias sama bisa fokus dalam belajar. Benar, benar, benar. Luar biasa sebenarnya sudah usaha Ibu ini ya. Nah, baik Bu. Ibu ingin meningkatkan menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan ini, Bu? Dengan segala Mmm, usaha-usaha yang ingin Ibu lakukan. Mau saya sih di angka sampai 9 lah Bu Is. Eee, Kalau sempurna sih, kalau sampai 10 sih harapannya semua guru kan kita maunya sempurna, Iya, tapi kan kita benar. kembali lagi mengetahui kemampuan, secara akademik murid kita itu seperti apa. Benar, benar, Jadi, benar sekali. kalau tidak angka 8 ya angka 9 lah Bu Is. Nah, bisa Ibu jelaskan lagi maksudnya angka 8 atau 9 itu gambarannya seperti apa ya, Bu ya? Mungkin saya nanti akan membuat kegiatan pembelajaran matematika itu lebih menarik lagi. Jadi, kan kalau menarik mereka akan bisa lama-lama akan bisa senang. Kalau sudah senang kan berarti Betul, mereka bisa fokus. Nah, benar. apalagi setelah ini, materi
kegiatan kami di kelas 6 itu tentang lingkaran. Nah, mungkin nanti saya akan lebih banyak mereka untuk praktek mungkin Bu Is ya, mencari bagaimana itu luas lingkaran sama keliling lingkaran itu rumusnya itu awalnya dari mana. Jadi Oh, tidak benar-benar. lagi, kita kasih tahu bahwa, "Oh ini rumus lingkaran, rumusnya ini, luasnya, eee, keliling lingkaran ini." Jadi mungkin nanti saya bisa melibatkan mereka secara langsung untuk praktek, dari mana sih keliling lingkaran itu, asalnya dari Oke. mana, rumusnya bisa dapat ini dari mana. Nah, mungkin itu Bu Is salah satunya Bu Is. Oh, jadi Ibu ingin menyiapkan anak-anak itu supaya cepat paham, mudah paham dengan semua penjelasan-penjelasan Ibu. Dalam menyiapkan proses itu, hal-hal menarik apa lagi yang bisa Ibu lakukan? Saya mungkin bisa apa ya, menyiapkan video mungkin Bu Is, cari nanti Iya video, iya, benar benar benar. atau bisa saya merekam sendiri video sepertinya, tapi kalau merekam karena kegiatan saya ini mungkin banyak, mungkin saya nggak cukup waktunya, saya bisa cari di YouTube mungkin yang sesuai, untuk anak-anak murid saya, karena saya sudah tahu kan karakter murid saya, ada Benar. sebagian besar murid saya itu suka kalau dikasih video. Jadi Oh, bahkan ada murid saya itu yang, tergolong anak ABK itu, kalau setiap iya. dikasih video, pasti dia sudah maju paling depan. Ya, Oh, luar mungkin saya akan biasa. nanti mencari video pembelajaran yang bisa menarik anak-anak. Betul. Jadi anak-anak, apa namanya, kalau dikasih video kan, oh lihat, oh seperti ini seperti ini seperti ini rangkaiannya, nanti dia bisa meniru, jadi dia nanti bisa praktik bersama dengan kelompoknya. Nah, mungkin itu nanti bisa menarik antusiasme, jadi dia akan fokus belajar mungkin Bu Is ya. Oh, benar benar benar. Ya, kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu itu untuk mencari video pembelajaran yang menarik, agar kegiatan pembelajaran Ibu bisa membuat anak murid Ibu antusias dan bisa membuat anak murid Ibu menjadi lebih fokus? Kapan Ibu rencananya mau akan mulai? Rencananya kan hari ini tadi terakhir habis, UTS, berarti minggu depan mungkin hari Selasa, Bu. Jadi hari Selasa saya sudah kegiatan pembelajaran, berarti mulai besok saya harus sudah menyiapkan apa saja yang harus saya gunakan. Jadi media atau peralatan apa saja, jadi langkah-langkah pembelajaran seperti apa, saya harus sudah menyiapkan itu, Bu. Oke oke. Nah, menurut Ibu, hal apa lagi yang bisa ditambahkan, hal-hal yang berbeda dan sesuatu yang menarik supaya murid Ibu ini bisa fokus menyimak penjelasan-penjelasan dari Ibu dan bisa antusias dalam mengerjakan tugas-tugas dari Ibu? Mmm, apa ya, Bu Is, ya, mungkin, eee, selain nanti melibatkan anak-anak, habis itu nanti saya mau memberi contoh benda nyatanya. Jadi benda Wow, nyatanya yang berbentuk lingkaran, karena materi kita habis ini lingkaran, mungkin saya akan memberi contoh dalam bentuk lingkaran langsung. Oh ini lingkaran seperti ini, nanti dia belajar cara menghitung kelilingnya seperti apa. Oh iya. ini kelilingnya, oh tepinya ini diukur pakai tali. Habis itu baru ditentukan, oh mana sih yang diameternya, mana yang jari-jarinya. Nah, kalau luasnya sama juga, mana, oh ini luasnya dihitung. Jadi mungkin saya bisa menyiapkan berbagai macam media, yang berbentuk lingkaran. Jadi kan, mereka kan akan lebih, apa namanya, lebih senang, "Oh ini lingkarannya macam-macam bentuk bendanya, setiap kelompok berbeda-beda bentuknya." Nah, habis itu, apa namanya, yang untuk fokus kan otomatis karena berbeda-beda, mereka akan fokus dengan punyanya sendiri. Jadi tidak, Benar "Oh benar. oh sama-sama kelompok itu." Jadi nanti ketika mereka harus presentasi tidak mengharapkan, "Oh anu kelompok saya kan beda." Nah, berarti mereka akan bisa berusaha fokus. Kalau kelompoknya sama bentuknya kan, ah, oh sama, nanti nyontek-nyontek. Nah, nyontek Iya, kelompok benar sebelah, nyontek benar. kelompok sebelah. Nah, Iya iya. makanya mungkin itu Bu Is yang bisa nanti saya lakukan. Jadi saya bisa, menyiapkan medianya langsung yang berbentuk lingkaran, macam-macam. Jadi setiap kelompok nanti berbeda-beda. Kebetulan murid saya 32, mereka duduknya sudah berkelompok. Wah, Jadi luar saya biasa. tinggal menyiapkan, kalau 32 dibagi 4 kan ada
8 kelompok. Jadi menyiapkan saya benda-benda yang bentuknya lingkaran, mungkin ada 8 kalau, supaya efektif saya biasanya tidak hanya satu benda, karena kalau satu benda untuk 4 anak pasti ribut itu. Tidak yang Iya. kerja kelompok cuma 2 anak saja biasanya. Nah, Oh, jadi nanti gitu. bisa saya berikan 2-2 biar mereka bisa berpasangan. Mungkin itu Bu Is ya? Wah, luar biasa sekali penjelasan Ibu, sangat menarik. Eee, jadi Ibu akan menggunakan benda yang nyata, yang mereka biasa dapatkan atau temukan di dalam kehidupan sehari-hari mereka, lalu mereka akan menghitung lingkaran, menghitung jari-jarinya. Nah, semoga rencana Ibu juga bisa terlaksana dengan baik dan anak-anak pun semakin fokus terhadap apa yang Ibu ajarkan. Dan sangat menarik sekali tadi penjelasan Ibu. Nah, ada lagi tidak cara yang efektif agar murid Ibu semakin antusias selain 2 cara yang sebelumnya dan semakin fokus? Apa ya Bu Is ya, mungkin, apa namanya, kalau kita reward kan dalam bentuk mungkin dalam bentuk pujian bagi anak yang antusiasme masih boleh nggak Ibu Is ya? Kalau Setahu saya dalam pembelajaran, budaya positif itu, kalau anak-anak dapat pujian akhirnya akan menurunkan semangat mereka, Bu. oh Bagaimana iya. kalau dengan membuat tutor teman sebaya, Bu? Oh iya betul juga Bu Is. Iya selama ini saya juga sudah memanfaatkan, tutor sebaya buat anak-anak. Iya betul nanti bisa saya praktekkan Bu Is ya nanti mulai minggu depan untuk tutor sebaya juga, supaya mereka lebih antusiasme, habis itu dan fokus dalam belajarnya. Iya, iya, iya. Wah, bagus sekali, Bu. Semoga rencana Ibu itu semua tadi yang Ibu telah sebutkan bisa terlaksana dan dimudahkan dan dilancarkan sesuai dengan keinginan Ibu. Dan murid Ibu pun semakin cepat memahami dan menguasai pelajaran matematika yang Ibu sampaikan. Oke. Iya, terima kasih banyak Bu Is ya atas waktunya sudah mau mendengarkan curhatan saya ibaratnya ini Bu ya, melalui kegiatan coaching ini. Semoga kita semua bisa menjadi guru-guru yang senantiasa dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Is ya. Baik Bu Is, terima kasih banyak Bu Is ya atas waktunya. Nanti kalau sudah ada perubahan, minggu depan kita coaching lagi Bu Is ya. Oke, siap Ibu. Saya pun terima kasih Ibu Lulu sudah mau berbagi pengalamannya dalam mendidik anak bangsa ini agar mereka mudah memahami matematika dan segala usaha Ibu yang telah Ibu lakukan selama ini. Mudah-mudahan kita selalu menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa-siswanya dan mereka menjadi termotivasi menjadi manusia yang lebih baik lagi ya Ibu ya. Ya, amin. Terima kasih banyak Bu Is ya. Sampai bertemu minggu depan Bu Is. Assalamualaikum Bu Is. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih kembali Ibu Lulu. Ibu Lulu, saya perhatikan dari tadi sepertinya Ibu Lulu ini kurang sehat ya Bu? Atau Iya Bu saya yang Is, salah lihat? saya lagi kena flu Bu, habis kehujanan. Ya, Oh, semoga terima Ibu kasih. cepat sehat ya Bu. Ya, Jangan amin Bu lupa Is. istirahat dan makan makanan yang bergizi, minum vitamin. Iya, terima kasih Bu Is. Sampai bertemu lagi di coaching yang selanjutnya minggu depan Bu Is ya. Insya Dengan segala Allah. perubahan yang sudah saya dapat, untuk bisa memfokuskan dan meningkatkan antusiasme belajar murid saya. Terima kasih Bu Is. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.